Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum belajar mulai. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Baik? Baik. Semangat? Kelasnya sudah bersih? Bajunya sudah rapi? Rapi. Coba minta berdiri dulu. Oke, sudah rapi? Kelasnya bersih? Oke, silakan duduk. Bapak absen terlebih dahulu. Ahmad Behaki, Hadir. Dudi, Hadir. Dudi, Das, Eki Sujana, Hadir. Eka Kania, Lailatul Awaliyah, Muhammad Agus, Najwa, Rizka. Bapak ingin bertanya tentang materi yang lalu, tentang orang yang hidup sederhana itu bagaimana? Tidak boros. Tidak boros, terus tidak pelit. Nah, perhatikan gambar di sini. Ya. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar apa? Gambar banjir. Yang kedua gambar tsunami, ya. Yang ketiga gambar bumi. Dan yang keempat ini gambar animasi. Maksud daripada gambar ini adalah sikap yang harus kita ambil. Nah, setelah kalian amati, kira-kira sikap apa yang harus kalian lakukan? Sikap sabar. Sikap sabar. Apalagi? Sabar. Terus apalagi? Ikhlas, betul. Nah, ini adalah gambar bahwa tentang musibah yang di dalamnya kita harus bersikap pertama sabar, bersikap ikhlas, bersyukur, ya, tabah dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari tentang berpikir positif dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan kompetensi dasar, ya, berikut dengan indikator dan tujuannya. Mohon diperhatikan supaya kita tahu menganalisis surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, ya, tentang macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Yang IPK-nya, indikatornya adalah menelaah isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Yang 42.2-nya mempresentasikan hasil analisis isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Tujuannya di sini melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membedakan isi kandungan antara Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Suhaib, ya, dengan baik. Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji setiap kalian dengan berbagai macam jenis ujian.
umum. Minal khauf, khawatir, takut. Wal ju', lapar, kehilangan bagian dari kemapanan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Biasanya levelnya paling tinggi, tiba-tiba menurun. Awas, hati-hati. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Sejak harta banyak, gayanya banyak. Beli ini, beli itu, penampilan begini, penampilan begitu, jalan. Begitu harta berkurang, tekanan tinggi. Ini yang poinnya paling tinggi. Wal anfus, dan ujian pada jiwa, sakit sampai meninggal dunia. Wat thamarat, di situ diartikan buah-buahan. Tapi lebih baik dipahami dengan ilmu balaghah. Yang dimaksud bukan buah ya. Kalau buah-buahan itu ujian untuk kamu. Nah, setelah kita menyimak video tadi, Bapak berharap di sini kalian bisa menyimak dengan baik, ya. Bisa mengamati gambar, karena ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita lanjut, ya, mungkin di sini ada yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Oh, ya, siapa? Rizka. Berdiri. Kenapa Allah kasih cobaan kalau akhirnya kita harus bersabar? Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita, dari Rizka. Ya. Kenapa Allah berikan cobaan kalau ujungnya, kalau akhirnya harus bersabar? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, coba silakan. Bapak, saya izin menjawab dari kelompok 3. Menurut saya, kalau Allah memberi cobaan itu untuk menguji hambanya. Ketika Allah kasih musibah kepada kita, Allah pula yang kasih jalan keluarnya, yaitu bersikap sabar. Dan sikap sabar inilah yang akan Allah melihat dari kita. Oh gitu ya. Ya silakan duduk ya. Tepuk tangan dong. Allah kasih cobaan, terus ujung-ujungnya suruh bersabar, karena tujuan Allah itu untuk menguji hambanya. Kalau kita bersabarnya lulus, insya Allah ya Allah kasih pahala. Bapak ingin membagi ke dalam ketiga kelompok, dan ini duduknya sudah berkelompok ya. Iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yang itu aja ya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Tugasnya, nah nanti perhatikan di sini, dicatat ya. Untuk kelompok yang kedua, perintahnya adalah membedakan isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Yaitu tugas kelompok 2. Tugas kelompok 3 adalah menyimpulkan ciri-ciri. Ya. Semua harus berperan ya. Silakan dibuka internetnya, websitenya, silakan dicari. Yang lain diam dulu, perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengkaji isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Pada ayat 155 Allah mengatakan akan memberi macam-macam ujian atau cobaan kepada manusia, di antaranya 1 ketakutan, 2 kelaparan, 3 kekurangan harta, 4 jiwa dan 5 buah-buahan. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Hadis ini selain mengandung pujian, sekaligus sebagai perintah kepada umat Islam untuk memiliki kepribadian yang kuat, tidak lengah ketika mendapatkan kemudahan dan kelapangan rezeki, dan tidak patah semangat dan mudah putus asa ketika mendapatkan musibah. Saya akan membahas pengertian sabar. Pengertian dari sabar secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara istilah adalah perilaku seseorang yang menahan diri dari segala bentuk hal yang tidak disukai,
sehingga selalu mampu menjalani kehidupan dengan baik dan sesuai syariat. Ada yang mau bertanya dari kelompok 1 dan 2? Kami izin bertanya. Jelaskan sikap sabar saat kita menghadapi banyak tugas dari guru. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan kelompok 1. Pengertian sabar adalah menahan, artinya perilaku yang harus kita tunjukkan adalah 1. Mencintai setiap tugas yang diberikan. 2. Melaksanakan tugas sesuai kemampuan. 3. Menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada setiap guru. Itulah sikap sabar yang bisa kami jelaskan. Gimana soal pembagian waktunya? Terlalu cepat. Terlalu cepat. Ya. Harus ditambah lagi ya diskusinya ya, waktunya ya. Ya, Pak. Ya. Oke, nanti kita akan sesuaikan waktunya biar tidak terlalu cepat. Terus juga gimana cara pencarian sumbernya nih? Ngegali informasinya. Mudah nggak? Mudah ya? Karena sudah masuk internet ya. Menyimpulkan. Ya. Dalam hadis dijelaskan, manakala mendapat nikmat haruslah bersyukur, dan apabila musibah haruslah bersabar, dan karena itu baik baginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kandungan ayat dan hadis sama-sama menjelaskan tentang perilaku sabar dalam menjalani semua ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusihim was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, selanjutnya adalah kita evaluasi ya atau menguji setelah proses pembelajaran hari ini. Ya, sudah selesai? Nah, di situ masih dalam ayat 155 bahwa setelah Allah memberikan ujian, Allah pun memberikan solusinya. Apa itu solusinya? Yaitu perintah bersabar. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Setelah Allah kasih cobaan, setelah Allah kasih ujian, Allah juga kasih penawaran. Ayat 156-nya, orang-orang sabar yaitu saat tertimpa musibah, tertimpa masalah, tertimpa cobaan dan ujian, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat ini tidak hanya sekedar untuk diucapkan, karena ya, kalimat ini perlu diimani, perlu diyakini bahwa ya. Nah, kita sudah masuk pada tahap terakhir, yaitu adalah tugas. Tugasnya adalah tolong di rumahnya banyak berliterasi, banyak membaca, terus juga mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi hari ini, yaitu isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Setelah itu nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas masih tentang pola hidup sederhana. Kita di pertemuan yang akan datang masih tentang bab 2, yaitu berpikir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.